Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini, saya akan membahas mengenai rancangan bahan ajar pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA dengan materi yang akan kita jadikan bahan ajar yaitu berupa struktur tubuh dan fungsi pada tumbuhan. Ini adalah merupakan UTS atau ujian tengah semester dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA dengan kode 20212310067 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto MPD. Baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai bahan ajar yang akan saya rancang, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Yuliani dengan NIM 19231102. Saya berasal dari Prodi Pendidikan IPA, tepatnya dari kelas Pendidikan IPA kelas A dengan nomor absen 30. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari inovasi pembelajaran IPA. Inovasi pembelajaran IPA terdiri dari 3 kata, yakni inovasi, pembelajaran, dan IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, inovasi adalah kegiatan penelitian, baik itu pengembangan ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan praktis nilai ataupun konteks ilmu pengetahuan yang sifatnya baru, dan ini dapat diterapkan ke proses pembelajaran. Nah, pembelajaran yang dimaksud adalah proses interaksi antara seorang pendidik dengan para peserta didiknya, di mana dalam pembelajaran akan mentransfer ilmu pengetahuan dari seorang pendidik ke peserta didiknya, sehingga didapatkan kemampuan peserta didik yang lebih mumpuni. Baiklah, berdasarkan pengertian dari inovasi dan pembelajaran, maka dapat diketahui bahwa inovasi pembelajaran IPA adalah kegiatan penelitian ataupun perekayasaan serta pengembangan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan serta menerapkan praktis nilai dalam konteks ilmu pengetahuan yang sifatnya baru di dalam sebuah pembelajaran, dan pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran IPA. Selanjutnya, inovasi dalam pembelajaran IPA dapat terjadi di beberapa komponen pembelajarannya. Nah, inovasi di dalam pembelajaran IPA ini dapat berupa, yang pertama ada inovasi dari segi model pembelajaran yang digunakan untuk membawakan sebuah materi. Di mana yang dimaksud inovasi dari model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam sebuah pembelajaran. Nah, yang kedua adalah inovasi dari segi metode yang digunakan dalam melakukan pembelajaran. Nah, metode yang dimaksud ini adalah bagaimana seorang guru dapat membawakan sebuah pembelajaran sehingga para siswanya lebih mengerti mengenai materi serta dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, metode yang dimaksud ini dapat berupa metode discovery learning atau metode eksperimen, di mana metode ini menuntut siswa aktif untuk belajar. Nah, selanjutnya yaitu inovasi dari segi media pembelajaran yang digunakan. Nah, di abad 21 ini media pembelajaran yang digunakan sudah sangat beragam, di mana media pembelajaran ini sebagai penarik agar para siswa tidak bosan dalam belajar. Nah, misalnya yaitu berupa video, kemudian ada berupa alat peraga, gambar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah inovasi dari segi bahan ajar yang digunakan. Nah, bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya hanya berupa buku cetak. Nah, pada abad ke-21 ini, para guru juga dituntut untuk mempersiapkan bahan ajar yang baik sesuai dengan kondisi para siswa. Nah, bahan ajar yang dimaksud dapat berupa handout, modul, worksheet, job sheet, dan operation sheet. Kemudian yang selanjutnya yaitu inovasi dari segi kegiatan pendukung pembelajaran. Nah, kegiatan pendukung pembelajaran ini dapat berupa kegiatan eksperimen yang langsung dipandu oleh para guru, serta kegiatan ini diharapkan dapat membuat siswa lebih menguasai kompetensi yang diharapkan dalam sebuah materi pembelajaran. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bahan ajar yang terdapat pada pembelajaran IPA. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya bahan ajar dalam sebuah pembelajaran IPA terdiri dari lembar informasi, operation sheet, worksheet, job sheet, handout, dan juga modul. Nah, pada rancangan bahan ajar kali ini yang akan saya buat adalah berupa modul, di mana modul adalah merupakan sarana dalam pembelajaran yang berisikan materi, kemudian kegiatan para siswa, serta metode, dan juga
cara untuk mengevaluasi yang dirancang lebih menarik agar para siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai modul struktur dan fungsi tumbuhan. Oke, untuk pertama kita akan membahas mengenai rancangan cover pada modul struktur dan fungsi tumbuhan ini. Nah, terlihat dari depan yaitu cover depannya terdiri dari judulnya yaitu modul IPA, struktur dan fungsi tumbuhan. Kemudian terdapat gambar, terdiri dari gambar bunga, akar dan juga batang pada tumbuhan. Selanjutnya modul ini diperuntukkan untuk kelas 8 semester 1 serta modul ini saya buat sendiri. Selanjutnya di bagian belakang atau cover bagian belakang terdiri dari judul yaitu modul IPA struktur dan fungsi tumbuhan. Kemudian terdapat gambaran singkat mengenai modul ini serta nama pembuat dan juga lambang dari UNP. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar dari modul yang akan saya buat. Nah, pertama yaitu kompetensi intinya. Nah, kompetensi inti yang pertama yaitu memahami dan menerapkan mengetahui faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu para siswa terhadap ataupun mengenai ilmu pengetahuan alam, teknologi, seni, budaya, terkait dengan fenomena ataupun kejadian yang tampak mata. Selanjutnya yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Serta dalam ranah abstrak yaitu terdiri dari menulis, menggambar, kemudian mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Oke, selanjutnya adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya terdiri dari dua buah, yaitu yang pertama, menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan tersebut. Yang selanjutnya yaitu menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Oke, selanjutnya yaitu indikator pencapaian. Nah, berdasarkan kompetensi dasar yang telah dijelaskan, dan berikut adalah indikator pencapaian dari kompetensi dasar tersebut. Nah, yang pertama yaitu mendeskripsikan struktur jaringan penyusun akar. Yang kedua, mendeskripsikan struktur jaringan penyusun batang. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur jaringan penyusun daun. Yang keempat, menganalisis secara langsung bagian-bagian dari tumbuhan. Yang kelima yaitu menyajikan data berdasarkan hasil pengamatan struktur jaringan pada tumbuhan, meliputi akar, batang, dan daun, serta membuat laporannya. Selanjutnya yaitu menyajikan berbagai fakta mengenai berbagai ide teknologi sederhana yang terilhami atau terinspirasi oleh struktur jaringan pada tumbuhan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran dari modul yang akan saya buat. Yang pertama yaitu menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada akar, kemudian menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada batang, selanjutnya yaitu menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada daun, memahami struktur dari tumbuhan, kemudian membuat laporan struktur jaringan tumbuhan baik itu akar, batang, dan daun, dan memahami teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang terdapat pada modul tersebut. Nah, materi di dalam modul disesuaikan dengan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dan berikut adalah materi yang akan dibahas dalam modul tersebut. Yang pertama, struktur tubuh tumbuhan. Yang kedua, struktur dan fungsi akar. Yang ketiga, struktur dan fungsi batang. Yang keempat, struktur dan fungsi daun. Yang kelima, struktur dan fungsi bunga. Yang keenam, struktur dan fungsi buah dan biji. Dan yang terakhir yaitu teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan tersebut. Dan selanjutnya di dalam modul tersebut terdapat kegiatan yang akan dilakukan para siswa, baik itu berupa pengamatan secara langsung, baik itu berupa kegiatan menguji pemahaman siswa tersebut dengan menggunakan soal, dan selanjutnya yaitu kegiatan eksperimen yang disertai dengan kegiatan diskusi yang akan dilakukan di akhir eksperimen. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah yang terdapat dalam modul tersebut. Nah, berikut adalah rumusan masalah yang terdapat pada modul yang akan saya desain. Nah, yang pertama yaitu bagaimana struktur dan fungsi setiap bagian dari tubuh tumbuhan. Selanjutnya, bagaimana struktur dan fungsi akar tumbuhan. Yang ketiga, bagaimana struktur dan fungsi batang tumbuhan. Yang keempat, bagaimana struktur dan fungsi daun pada tumbuhan. Yang kelima, bagaimana struktur dan fungsi bunga pada tumbuhan. Yang keenam, bagaimana struktur dan fungsi buah dan biji pada tumbuhan, serta apa saja teknologi yang terinspirasi dari jaringan pada tumbuhan.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan penyusunan modul ini. Nah, yang pertama yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum serta mempertimbangkan keputusan para peserta didik, kebutuhan dari para peserta didik atau siswa, yakni berupa bahan ajar yang disesuaikan dengan kondisi dari para peserta didik serta lingkungan sosial dari para peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu mempermudah para peserta didik untuk memperoleh alternatif bahan ajar di samping menggunakan buku teks pelajaran yang biasanya sulit ditemukan ataupun sulit untuk dipahami. Yang selanjutnya yaitu memudahkan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat penyusunan modul ini. Dan manfaat bahan ajar bagi guru ataupun manfaat modul bagi guru adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu bahan ajar atau modul yang dibuat dapat menambah kasana, ilmu pengetahuan, serta pengalaman guru untuk menulis sebuah bahan ajar ataupun modul. Yang kedua, dapat membantu para guru untuk memudahkan dalam mengajarkan sebuah materi dikarenakan tidak tergantung kepada buku teks ataupun buku cetak yang biasanya sulit juga untuk didapatkan karena biasanya buku tersebut diperuntukkan bagi para siswa. Nah, selanjutnya yaitu memberikan banyak referensi kepada para guru agar dapat mengembangkan materi yang diajarkannya. Nah, selanjutnya adalah manfaat penyusunan modul bagi para peserta didik, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu memberikan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik karena disajikan dengan modul, di mana dengan modul ini memiliki desain yang lebih menarik serta mengurangi rasa bosan siswa selama belajar. Dan selanjutnya yaitu memberikan kesempatan bagi para peserta didik atau siswa untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap guru. Dan yang terakhir yaitu memberikan kemudahan bagi para peserta didik untuk mencapai setiap kompetensi yang harus dimilikinya di dalam sebuah materi. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya mengenai rancangan bahan ajar berupa modul dari materi struktur tubuh dan fungsi pada tumbuhan. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan materinya. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan video saya ini. Apabila terdapat pertanyaan, kalian dapat menanyakannya di Instagram dan juga email yang sudah saya cantumkan dalam PPT ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.